Beberapa waktu yang lalu, kami pernah membahas Mitsubishi Colt T120, mobil yang paling laku di dekade 1970-an. Saking lakunya, makhluk tersebut sempat menjadi semacam tolak ukur. Apabila Anda ingin mobil yang proper, maka Anda harus beli Colt. Namun tentu saja tidak semua masyarakat Indonesia mampu beli Colt. Tapi bagaimana apabila Anda butuh mobil agar tidak kepanasan dan kehujanan saat bepergian, namun tidak mampu beli Colt? Sebetulnya ada solusinya. Anda bisa beli Colt bekas. Tapi bagaimana apabila Anda memaksakan ingin beli mobil baru? Ada solusi yang lain. Anda bisa beli mobil yang lebih murah, namun tentu saja tidak bisa seproper Colt dan ukurannya juga lebih kecil. Salah satu alternatif yang tersedia adalah ini, Daihatsu S38 atau seringkali disebut sebagai S38P atau Daihatsu Hijet S38. Mana yang benar? Sebetulnya semua benar, nanti akan kami jelaskan belakangan. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Seperti yang kami ceritakan tadi, dilihat dari aspek manapun, makhluk ini kecil. Mungkin bisa kita mulai dari dimensinya. Panjang makhluk ini tidak sampai 3 meter. Lebarnya hanya 1,3 meter dan itu pun masih kurang sedikit. Dan tingginya 1,6 meter lebih sedikit. Apabila Anda masih belum bisa membayangkan dimensinya, kami bandingkan dengan makhluk yang mungkin sedikit lebih familiar, Daihatsu Bemo. Mungkin Anda agak tidak percaya apabila kami bilang Daihatsu S38P ini lebih kecil daripada Daihatsu Bemo. Namun pada kenyataannya seperti itu. Daihatsu Bemo lebih panjang 5 mm daripada Daihatsu S38P dan lebih lebar 1 mm. Dan apabila kabin penumpang yang ada di belakang Daihatsu Bemo juga dihitung, maka Bemo lebih tinggi 8,5 cm daripada S38P. Namun apabila kabin penumpang belakang tidak dihitung, sepertinya S38P yang lebih tinggi. Namun memang S38P tidak memiliki moncong sehingga baknya jadi lebih besar. Sedangkan Bemo memiliki moncong yang begitu bentuknya sehingga luas ruangan yang bisa dipakai ngangkut barang atau orang menjadi lebih sempit. Namun apabila dilihat spesifikasi resminya, daya angkut maksimalnya keduanya sama-sama 350 kg. Berikutnya kami berikan satu perbandingan lagi. Apabila dibandingkan dengan kendaraan zaman sekarang, dimensi Daihatsu S38P ini bahkan lebih kecil daripada beberapa spesies sepeda motor roda 3 seperti VR Karya 200cc ini yang di tempat tinggal kami dijadikan pengangkut sampah. Kenapa Daihatsu S38P bisa sekecil ini? Ini karena di negara asalnya yaitu Jepang, makhluk ini dirancang khusus untuk memenuhi kriteria kei-car. Saat Daihatsu S38 dirancang pada awal dekade 1970-an, regulasi kei-car yang berlaku adalah regulasi yang sudah berlaku sejak tahun 1955 yang membatasi panjang kendaraan tersebut maksimal 3 meter saja, lebarnya 1,3 meter saja, dan tingginya maksimal 2 meter. Kami sudah pernah membahas lebih detail tentang kei-car pada video sebelumnya. Silahkan pencet tulisan di pojok kanan atas apabila Anda penasaran. Regulasi kei-car tersebut juga membatasi kapasitas mesin yang digunakan, sehingga Daihatsu S38 ini pun terpaksa menggunakan mesin yang kecil, kapasitasnya hanya 356 cc saja. Mesin tersebut adalah mesin tipe ZM yang juga digunakan pada Daihatsu Velomax yang juga termasuk ke dalam kategori kei-car. Dan sebenarnya mesin tersebut masih ada hubungan saudara dengan mesin yang digunakan pada Daihatsu Bemo. Apabila mobil yang proper umumnya memiliki 4 silinder, mesin Daihatsu S38 tersebut hanya memiliki 2 silinder saja. Sehingga tidak heran apabila dimensinya secara fisik pun kecil, sehingga bisa diangkat oleh satu orang. Keunikan lainnya adalah mesin tersebut menggunakan blok yang terpisah untuk setiap silindernya, sehingga apabila perlu dibongkar, perbaikannya bisa dilakukan setengah-setengah. Dan sama seperti mesin Daihatsu Bemo, mesin Daihatsu S38 ini merupakan mesin bensin 2 tak, sehingga memiliki suara yang khas seperti ini. Wih, nyala. Iya, terima kasih. Biasanya lagi. Hidup. Alhamdulillah. Mesinnya bisa hidup. Waduh, mati lagi. Namun mesin Daihatsu S38 ini sudah berpendingin air pakai radiator.
Berbeda dengan mesin Daihatsu Bemo yang berpendingin udara, mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 4 speed untuk menggerakkan roda belakang. Ya, masih mending ini dapat 4 speed seperti mobil-mobil pada umumnya di zaman itu, tidak seperti Daihatsu Bemo yang hanya 3 speed saja transmisinya. Mungkin sudah cukup jelas bagaimana kecilnya makhluk ini. Sekarang mari kita bahas riwayatnya. Daihatsu S38 sebenarnya merupakan generasi keempat dari keluarga Daihatsu Hijet. Generasi pertama Daihatsu Hijet muncul di Jepang pada tahun 1961 dan dijual hingga tahun 1966 dengan kode sasis L35 untuk yang pick up dan L36 untuk versi van. Dapat dilihat pada generasi pertama ini ada moncongnya. Generasi kedua Daihatsu Hijet dijual di Jepang pada periode 1964 sampai 1968 dengan kode sasis S35 untuk versi pick up dan S36 untuk versi van. Nah, pada generasi kedua inilah Hijet sudah tidak memiliki moncong. Hijet generasi pertama dan kedua tersebut pernah dijual di Indonesia pada periode yang sama, yakni pada pertengahan dekade 1960-an. Saat itu yang menjadi importirnya adalah Diamond Trading Company. Kemudian Hijet generasi ketiga, yakni Hijet S37, diproduksi di Jepang pada tahun 1968 sampai 1972. Yang ini juga sempat dijual di Indonesia pada akhir dekade 1960-an, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian konon pada tahun 1972, ada beberapa unit Hijet S37 lagi yang diimpor ke Indonesia. Kali ini tidak dijual untuk masyarakat umum, melainkan sebagai kendaraan operasional pemerintah dalam mengurus korban-korban bencana gunung meletus. Bencana gunung meletus. Kemudian generasi keempat Daihatsu Hijet, yakni Daihatsu Hijet S38 yang kita bahas sekarang, diluncurkan di Jepang pada September 1971. Pada saat itu Hijet S37 masih diproduksi karena Hijet S37 masih dijual hingga 1972. Jadi kedua generasi tersebut sempat dijual bersama-sama. Hijet S38 mulai diimpor ke Indonesia pada tahun 1973, yakni ketika Astra International mulai menjadi agen tunggal Daihatsu di Indonesia. Konon unit-unit versi awal ini diimpor ke Indonesia secara build-up dari Jepang. Daihatsu S38 yang keluaran awal memiliki tampang seperti ini. Panel di bawah kaca depannya diwarnai abu-abu, dan di sana ada logo Daihatsu seperti itu, mirip huruf D. Di bawahnya ada lubang tipis yang memanjang dari kiri ke kanan, menghubungkan kedua lampunya. Di sana ada tulisan Daihatsu berukuran kecil. Itu jadi double, ada logo Daihatsu dan ada tulisan Daihatsu juga. Lampunya sendiri berbentuk bulat dan ukurannya agak besar, khas mobil-mobil zaman dulu. Sedangkan lampu sennya ada di bagian bawah wajahnya, dekat dengan bumper, dengan bentuk yang melebar seperti itu. Keunikan lainnya adalah plat nomornya, tidak ditempel di bumper seperti mobil-mobil lain pada umumnya, malah ditempel di atas bumpernya langsung ke panel bodinya, sehingga posisi plat nomornya lebih tinggi daripada plat nomor mobil-mobil lain. Kemudian di bumpernya terdapat dua lubang horizontal macam itu, mungkin untuk membantu mendinginkan mesinnya. Apabila Anda tidak familiar dengan wajah Daihatsu S38 yang seperti itu cukup wajar, karena populasinya di Indonesia sangat sedikit. Karena pada tahun 1974 Daihatsu S38 mendapatkan wajah yang baru, sehingga wajah yang lama itu hanya dijual di Indonesia selama beberapa bulan saja. Pada S38 versi baru ini ada semacam grill palsu berwarna hitam yang memanjang dari ujung kiri ke ujung kanan, sehingga melingkari lampunya juga. Di grill palsu tersebut terdapat logo Daihatsu, kemudian di bawah kacanya sebelah kiri, untuk pasar Indonesia ada tulisan Daihatsu, sedangkan di beberapa negara termasuk di Jepang, di sana ditulis Hijet. Daihatsu S38 versi baru inilah yang lebih ikonik, baik di Jepang maupun di negara-negara lain termasuk di Indonesia, karena wajahnya cenderung menggemaskan seperti sedang senyum. Apalagi di Indonesia masa penjualan versi wajah baru ini jauh lebih lama daripada yang versi lama. Di Jepang sendiri, Daihatsu S38 versi tahun 1974 ini diberi julukan Hijet Doraemon karena orang Jepang menganggap wajahnya mirip dengan wajah Doraemon, walaupun jika dibandingkan sebetulnya tidak mirip-mirip amat. Sedangkan di Indonesia makhluk ini sering disebut sebagai unyil atau tuyul, dan jika dibandingkan sebetulnya ini juga tidak terlalu mirip. Menurut kami, jika dipaksakan untuk dimirip-miripkan dengan tokoh di acara anak-anak, yang wajahnya paling mirip adalah Pak Ogah. Selain perubahan wajah, pada tahun 1974 itu pula pemerintah Indonesia mulai melarang impor mobil secara build up,
Sehingga sejak tahun 1974, Daihatsu S38 diimpor dalam bentuk setengah jadi atau semi knockdown, dan perakitan tahap akhirnya dilakukan di PT Gaya Motor, yang saat itu juga merakit kendaraan-kendaraan merek Toyota. Di bagian sampingnya, makhluk ini terlihat sederhana. Di bagian jendelanya tidak ada kaca segitiga yang lazim ditemui pada mobil-mobil di zaman itu. Bentuk pintunya juga polos, sehingga apabila penyok, tidak terlalu sulit bagi bengkel ketok Magic untuk memperbaikinya. Di pilar pintunya terdapat lampu sen yang juga ukurannya sangat kecil, dan di bawahnya ada ornamen garis-garis semacam ini, yang terlihat seperti ventilasi udara, tapi sebetulnya bukan, karena sebetulnya itu buntu, tidak ada lubangnya. Bannya berukuran kecil dengan pelek ukuran 10 inci saja, dan konstruksi peleknya itu mirip dengan pelek Vespa zaman dulu, yakni peleknya itu hanya bagian pinggirnya saja, sedangkan bagian tengahnya itu bolong. Jadi sebetulnya bagian tengah yang terlihat dari luar itu bukan bagian dari peleknya, melainkan permukaan luar dari tromol remnya. Namun setidaknya ukuran 10 inci itu masih sedikit lebih besar daripada pelek Vespa atau pelek bajai yang hanya 8 inci. Untuk varian bentuk bodinya sendiri, di Jepang sebetulnya ada 3 jenis Daihatsu S38 dengan kode S38P untuk pickup standar deck, S38T untuk pickup dengan bak 3-way yang bisa dibuka ketiga sisinya, dan S38V untuk van yang memiliki pintu sliding door di sisi kiri dan sisi kanannya. Namun untuk pasar Indonesia hanya disediakan varian S38P saja yang pickup standar deck itu. Di Indonesia juga ada versi minibus atau orang zaman dulu menyebutnya sebagai station, singkatan dari station wagon, yang dibangun oleh karoseri-karoseri lokal. Namun sebenarnya itu dibangun dari versi pickup yang S38P juga, sehingga di Indonesia baik yang pickup maupun yang minibus sama-sama menggunakan kode S38P. Untuk versi pickupnya, tidak seperti pickup standar deck pada umumnya yang memiliki jendolan rumah roda di lantai baknya. Daihatsu S38P ini lantai baknya rata karena ukuran rodanya kecil sehingga tidak membutuhkan jendolan di lantai baknya. Dinding bak sebelah kiri bisa dibuka bagian bawahnya karena akinya disimpan di sana. Lubang pengisian bensinnya juga ada di sebelah kiri di ujung belakang. Bagian belakang baknya seperti ini. Ada tulisan Daihatsu di pintu baknya itu. Lampu belakangnya berbentuk persegi, itu sudah seperti pickup-pickup modern. Lampu mundurnya hanya ada satu di sebelah kanan, mungkin untuk menghemat. Dan apabila diperhatikan, posisi plat nomornya tidak benar-benar di tengah, tapi agak bergeser ke kiri. Untuk versi minibusnya, tampilan sampingnya bermacam-macam sesuai dengan imajinasi karoseri yang membangunnya. Tidak seperti Daihatsu S38V yang menggunakan pintu geser di baris keduanya, S38P minibus buatan lokal ini menggunakan pintu biasa. Dan pintunya itu hanya ada di bagian kiri saja. Di sebelah kanan tidak ada pintu untuk baris kedua. Jadi secara keseluruhan pintunya hanya ada 3. 2 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. Jendelanya sendiri menggunakan model geser, yang mekanisme pergeseran dan rel-relnya diambil dari lemari yang biasa digunakan sebagai etalase di toko-toko. Dan untuk mengunci jendelanya digunakan pengunci yang mirip dengan kunci toilet. Bentuk jendelanya sendiri biasanya agak dimiring-miringkan, mungkin agar tidak terlalu kaku. Keunikan lainnya adalah terdapat beberapa karoseri yang memberikan garis-garis seperti ini di bagian sampingnya. Ya memang ini jadi terlihat lebih bagus, tidak terlalu polos, tapi desainnya jadi tidak nyambung dengan pintu depannya. Karena pintu depannya sendiri datar, tidak ada garisnya sama sekali. Untuk kaca belakangnya, ada yang menggunakan kaca yang datar, ada yang menggunakan kaca yang agak cembung. Ini juga mempengaruhi desain sudut belakang bodinya. Ada yang melengkung seperti ini dan ada juga yang mengotak. Pintu bagasinya ada yang menggunakan pintu yang didesain secara proper seperti ini. Ada pula yang menggunakan pintu bak pick up-nya, mungkin agar lebih hemat. Penguncian pintu bagasi tersebut umumnya tidak menggunakan kunci mobil, malah menggunakan kunci lemari. Lampu-lampu belakangnya sendiri biasanya masih menggunakan lampu yang sama dengan S38P yang pick up. Mungkin karena memang sulit mencari alternatif lampu model lain yang desain dan ukurannya cocok dengan makhluk ini. Selain pickup dan minibus, Daihatsu S38P di Indonesia juga banyak yang menggunakan bodi semacam ini untuk menjadi angkutan umum atau angkot, atau di beberapa daerah juga disebut sebagai mikrolet. Sedangkan di Sumatera, terutama di Medan, angkutan ini disebut sebagai sudako. Ini seperti sumbangan.
Versi ini dibangun dari S38P pickup yang dipasang dinding dan atap tambahan di atas baknya. Angkot-angkot berbasis Daihatsu S38P ini cukup banyak berkeliaran di beberapa kota di Indonesia pada dekade 1970-an hingga 1980-an. Dan bersama dengan Honda TN menjadi pelopor angkutan umum berukuran kecil, lebih kecil daripada Oplet. Namun walaupun ukurannya kecil tetap bisa muat banyak orang. Di bagian dalam bodi belakangnya itu dipasang jok memanjang di bagian samping yang di tiap sisinya bisa muat 5 orang, sehingga secara keseluruhan muat 10 orang. Apabila dijumlahkan lagi dengan supir dan penumpang yang duduk di kabin depannya, secara keseluruhan makhluk ini bisa muat 12 orang. Ini luar biasa. 12 orang bisa muat dalam kendaraan kecil berukuran 3 meter kali 1,3 meter. Interiornya seperti ini yang memang cukup sederhana. Tapi setidaknya makhluk ini sudah menggunakan dashboard dari plastik. Berbeda dari beberapa spesies mobil barang di zaman itu yang masih menggunakan dashboard dari besi. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan yang agak lebar, yang tutupnya malah dibuka ke arah atas. Dan bentuknya agak asimetris karena bagian atasnya lebih lebar seperti itu. Di bagian tengah ada sundutan rokok, saklar betot untuk lampu utama atau headlamp, dan sebetulnya ada tempat untuk head unit dan saklar AC. Tapi untuk yang produksi Indonesia keduanya tidak ada, yang memang tidak penting-penting amat di zaman itu. Setirnya kecil dan memiliki 2 palang saja. Di leher setir sebelah kiri ada saklar untuk wiper yang bentuknya agak aneh. Agak mirip tutup botol tapi agak bengkak. Saklar itu diputar untuk menyalakan wipernya dan dipencet untuk menyemprotkan air ke cerutan. Di bawah leher setirnya ada wadah minyak rem yang kelihatannya asal ditempelkan saja di sana. Di bagian atas leher setirnya ada semacam pentil yang jika ditarik akan menyalakan lampu hazard. Dan di kanan setirnya ada lubang kunci kontak dan tuas lampu sen yang cara kerjanya sudah sama seperti mobil-mobil modern. Di depan setirnya ada 2 bulatan, yang sebelah kiri berisi speedometer dan odometer, sedangkan yang kanan menunjukkan volume bensin, temperatur mesin, lampu peringatan volume oli samping, dan lampu peringatan lampu besar atau high beam. Kemudian di sebelah kanan setirnya ada wadah penyimpanan kecil yang cocok untuk menyimpan uang receh untuk Pak Ogah. Di bawah dashboardnya di bagian tengah terdapat lubang ventilasi udara yang dapat dibuka tutup yang mengambil angin dari sela-sela grill palsunya itu. Sedangkan di ujung kiri terdapat wadah air kecerutan. Pedal-pedalnya bentuknya seperti ini, ukurannya sangat kecil dan pedal gasnya itu malah terhubung ke arah samping. Ini mirip pedal gas pada Mitsubishi Colt T120 SS. Di dekat spion tengahnya ada lampu semacam ini yang memang lazim ditemui di mobil-mobil pickup. Jok baris pertamanya sendiri hanya muat 2 orang, tidak muat 3 orang seperti mobil barang pada umumnya di zaman itu. Ya ini wajar karena Daihatsu S38 ini tidak selebar mobil pickup pada umumnya. Di antara jok supir dan penumpang depannya ada rem tangan, tuas persneling dan tuas cuk untuk menaikkan RPM idle mesin. Jok depan tersebut bisa dibuka untuk mengakses beberapa komponen yang berhubungan dengan mesin seperti radiator, alternator, dan wadah oli samping yang berkapasitas 3,5 liter. Namun mesinnya sendiri tidak ada di sana. Mesin dan gearboxnya bisa diakses dengan membuka panel lantai di bagian depan bak atau di depan jok baris kedua untuk yang minibus. Nah, untuk versi minibusnya, pada umumnya dirancang oleh karoseri untuk dapat mengangkut 7 orang dengan 3 baris jok. 2 orang di baris pertama, 2 orang di baris kedua, dan 3 orang di baris ketiga. Jok baris keduanya itu hanya muat 2 orang karena di bagian kirinya disediakan celah untuk masuk ke jok baris ketiga. Namun desain tersebut menyebabkan ruang yang tersedia bagi setiap penumpangnya jadi sempit. Apalagi belakangan banyak orang Indonesia yang cukup makmur, sehingga badannya jadi lebar. Sehingga mayoritas pemilik Daihatsu S38P minibus akhirnya melepas jok baris keduanya, menciptakan ruangan kosong yang lebar di bagian tengah kabin. Namun kapasitas penumpangnya jadi hanya 5 orang saja. Keunikan lainnya adalah di dinding kabinnya dilapisi dengan semacam kulit yang biasanya dihiasi dengan motif-motif jahitan seperti ini, yang sudah tidak bisa dijumpai lagi di mobil-mobil zaman sekarang. Di Jepang, Daihatsu S38 atau Hijat generasi keempat ini memiliki masa produksi yang sangat panjang, yakni sampai Agustus 1981, sehingga dijual bersamaan dengan Daihatsu Hijat generasi kelima, dan bahkan ketika S38 berhenti produksi, Daihatsu Hijat generasi ke-6 sudah mulai dijual selama beberapa bulan. Namun ini berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia,
Produksi Daihatsu S38P hanya berlangsung sampai tahun 1979 dan digantikan oleh Daihatsu Hijet 55 Wide yang benar-benar didesain dan diproduksi secara lokal di Indonesia, sehingga bentuknya benar-benar berbeda dari Daihatsu Hijet 55 Wide atau Hijet generasi kelima yang versi Jepang. Di Indonesia, Hijet 55 Wide bentuknya seperti ini benar-benar kotak. Mungkin agar proses produksinya jadi lebih mudah, karena Hijet 55 Wide tersebut merupakan produk Daihatsu pertama yang dirakit lokal oleh grup Astra. Padahal Daihatsu Hijet 55 Wide versi Jepang memiliki bentuk yang jauh lebih proper seperti ini. Video ini kami akhiri dengan menampilkan spesifikasi teknis dari Daihatsu S38P ini. Silahkan dibaca apabila Anda ingin tahu lebih detail. Juga kami tampilkan petunjuk-petunjuk perawatan yang kami ambil langsung dari manual booknya. Mungkin berguna bagi Anda yang masih memelihara makhluk ini agar kuat dan tahan lama. Demikianlah pembahasan kami mengenai Daihatsu S38 atau Daihatsu Hijet generasi keempat. Silahkan Anda komentar apabila ada info penting yang belum tercantum pada video ini. Terima kasih telah menonton.